Baik teman-teman semua, kita akan lanjutkan lagi materi kita tentang bentuk kerusakan yang ditimbulkan oleh serangga hama. Sekarang kita akan melihat bentuk kerusakan yang ditimbulkan pada batang, akar, dan kulit. Salah satunya yaitu yang disebabkan oleh rayap, di mana rayap ini dia menyerang bagian akar, kemudian naik ke atas menuju tajuk. Gejala yang ditimbulkan oleh hama pada akar, batang, dan kulit biasanya menyebabkan adanya lubang gerek, baik itu pada akar, batang, maupun kulit. Ada lubang gerekan yang tidak membulat tapi sebetulnya tidak teratur, seperti halnya yang kita lihat di sini. Ada bagian yang termakan oleh rayap, kemudian ditandai dengan adanya tanah yang diangkat oleh koloni rayap. Kalau kita lihat di sini bahwa lubang gerek ini bisa sampai ke bagian tajuk. Selain kerusakan yang ditimbulkan secara langsung pada kayunya, ini juga akan menyebabkan kerusakan lainnya. Salah satunya yaitu tanaman akan lebih rentan terhadap gangguan, seperti gangguan angin kencang, di mana apabila tanaman ini growong dibandingkan dengan tanaman yang mulus, itu bila ada angin yang kencang akan menyebabkan lebih rentan untuk tumbang. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa masih terdapat beberapa koloni rayap yang ada di lahan ini. Beberapa serangan rayap itu tidak bisa kita kenali secara langsung, seperti halnya yang ini. Tapi ada juga rayap yang menyerang bagian luar terlebih dahulu, kemudian bagian dalamnya. Itu salah satu ya, bentuk kerusakan yang ditimbulkan oleh ditimbulkan pada akar, batang, maupun kulit. Berikutnya nanti kita bahas lagi bagian-bagian yang diserang oleh hama pada akar, batang, dan kulit. Demikian untuk materi kali ini. Kita lanjutkan di bagian episode berikutnya. Baik teman-teman semua, kita lanjutkan lagi materi kita tentang kerusakan yang ditimbulkan oleh hama pada akar, batang, dan kulit. Kalau kita lihat di sini, ini ada beberapa bagian kulit yang terlihat tergerigiti atau terlihat dimakan oleh serangga hama. Nah, hama yang menimbulkan serangan seperti ini umumnya di Sengon adalah Indarbella. Indarbella ini dia menyerang bagian pada kulit dari bagian luar sehingga terlihat tergerigiti. Indarbella ini umumnya dia memakan bagian kulit pada batangnya dari bagian luar. Seperti halnya kita lihat di sini ada bekas gerigitan di bagian kulit. Namun sebetulnya dia akan ditutupi oleh bagian ini yang merupakan tadi kotoran yang dikeluarkan oleh Indarbella. Ini merupakan kotoran yang dia keluarkan dan serbuk gerek yang bekas dia makan, dia campur, kemudian dia bentuk seperti lorong,
Nah, fungsinya selain untuk mempertahankan diri, dia juga akan melindungi dirinya dari serangan-serangan musuh alaminya. Kalau kita lihat di bagian atas, kita lihat lebih jelas ada lorong-lorong yang lebih banyak, di mana sebetulnya dia ulatnya itu ada di dalam lorong tersebut. Nah, sehingga dia akan bebas menyerang kulitnya itu. Oke, sampai di sini dulu materi kita kali ini. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Terima kasih. Baik teman-teman semua, kita lanjutkan materi kita tentang serangan bentuk kerusakan yang ditimbulkan oleh hama pada kulit dan batang. Kali ini kita akan mempelajari serangan yang ditimbulkan oleh Cystosera festiva pada tanaman sengon. Hama ini lebih sering kita kenal dengan istilah hama boktor. Hama ini merupakan hama yang termasuk ke dalam ordo Coleoptera atau kumbang-kumbangan. Serangan yang ditimbulkan oleh Cystosera ini merupakan serangan yang dia menyerang bagian kulit, tapi dari bagian dalam. Pada awalnya si imago atau dewasanya dia akan meletakkan telur di kulit yang mengelupas, seperti halnya di bagian sini. Tentunya yang lebih terlindungi dari serangan musuh alami. Nah, pada saat dia menetas, telur itu menetas, dia akan segera menggerek ke bagian dalam. Jadi dia akan menggerek bagian kulit dari dalam. Jadi masuk ke sini, ini ada permukaan kulit, dan dia akan memakan bagian kulitnya. Awalnya seperti itu, namun pada saat perkembangan berikutnya dia akan memakan bagian kayunya, seperti halnya yang seperti ini. Tentunya di bagian luar ini akan terlihat biasa-biasa saja, karena kulit terluar dia akan sisakan, sehingga tidak terlihat adanya serangan oleh Cystosera ini. Tanda yang mungkin bisa kita lihat dari adanya serangan Cystosera ini, biasanya dari bagian kulit ini akan keluar serbuk-serbuk gerek. Nah, kalau sudah terlihat banyak seperti itu, kemungkinan besar serbuk gerek ini akan tanaman kita ini telah terserang oleh Cystosera festiva. Nah, Cystosera festiva ini biasanya dia akan menyerang bagian secara berkelompok, karena pada saat awal dia meletakkan telur itu telurnya berkelompok, kemudian menetas dan memakan bagian kulit ini. Nah, pada saat perkembangan berikutnya, pada saat dia akan berubah menjadi pupa, dia akan menembus ke dalam batang, menggerek bagian batang ke dalam dan berpupa di dalam batang tersebut, sehingga serangan dari Cystosera ini dirasakan cukup serius, di mana dia akan langsung menyerang kayu yang kita budidayakan, sehingga kualitas kayu dan nilai kayu yang akan kita hasilkan akan menurun. Pada daun, di sini kita lihat ada daun yang bentuknya diserang oleh hama. Ini hamanya kumbang dari ordo Coleoptera, familinya Chrysomelidae. Nah, khas dari serangan kumbang ini yaitu menyebabkan daunnya bolong-bolong, seperti halnya seperti ini. Jadi dia tidak menghabiskan seluruh daun, hanya membolongi bagian-bagian daunnya saja, seperti itu. Nah,
ini gejala khas biasanya yang ditimbulkan oleh serangan hama ini, Chrysomelidae. Di gejala lain nanti akan kita bahas lagi. Selain yang membolongi daun, ada juga bagian-bagian gejala yang merusak bagian daun yang lainnya. Demikian untuk materi dari tentang serangan pada kulit dan batang. Kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih.